Kabar membanggakan kembali datang untuk seluruh bangsa Indonesia. Sesaat lagi, Indonesia akan kembali pecahkan rekor dunia. Sebuah mega proyek Indonesia yang akan menjadi ikon besar tanah air akan segera dimulai di IKN. Proyek besar apalagi yang sedang digarap? Berikut ini video persembahan Automania. Tahun 2024 ini, Indonesia akan mulai membangun mega proyek yang sangat luar biasa. Pemerintah akan membangun jalan tol di bawah laut yang untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Saat ini baru sedikit sekali negara yang mampu membangun tol bawah laut. Hanya sekitar 7 negara saja yang mampu dan semuanya adalah negara maju. Belum banyaknya negara yang mampu membangun tol bawah laut. Karena selain pengerjaannya yang sangat sulit, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun Indonesia sebagai negara yang masih berkembang akan segera mewujudkannya, sehingga kita patut berbangga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini mulai melakukan desain proyek jalan tol dengan terowongan bawah laut atau Imers Tunnel pertama di Indonesia, yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, mengungkapkan bahwa rencananya proyek tersebut akan dimulai konstruksinya di luar masa kepemimpinan Presiden Jokowi atau setelah tahun 2024. Hedi juga menyebut bahwa dalam mendesain proyek tol dengan Imers Tunnel, pemerintah akan mengutamakan kajian terhadap analisa mengenai dampak lingkungan atas proyek tersebut. Pasalnya sebelumnya disebutkan bahwa pembangunan terowongan bawah laut di IKN dikhawatirkan akan mengancam ekosistem yang ada, salah satunya mengancam eksistensi hewan endemik Kalimantan Timur, yakni pesut mahakam. Pemerintah terus mencari cara agar pembangunan tol bawah laut ini dapat meminimalisir dampak lingkungan. Untuk informasi, pembangunan Imers Tunnel sesuai dengan konsep Forest City yang diusung oleh pemerintah. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu, Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun Imers Tunnel seperti di Gyeonggi, Busan, Korea Selatan. Contoh penerapan teknologi Imers Tunnel ini sudah diimplementasikan di banyak negara, seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Gyeonggi, Busan di Korea Selatan. Teknologi Imers Tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar. Direktur Operasi 1 Hutama Karya, Agung Fajarwanto mengatakan, saat ini rencana pembangunan terowongan bawah laut tersebut tengah masuk ke dalam tahap studi kelayakan. Diperkirakan total nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut perdana di Indonesia tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Nantinya, terowongan dengan total panjang sekitar 2 km ini akan dibangun terlebih dahulu di darat, baru kemudian ditenggelamkan. Jadi secara teknis, pembangunan terowongan bawah laut ini tidak sepenuhnya dibangun di bawah laut. Setelah ditenggelamkan, nanti diinstal masing-masing segmen, kemudian dikeringkan airnya, dipompa kembali sampai dia benar-benar kedap dan bisa digunakan untuk lalu lintas. Selain di IKN akan dibangun jalan tol bawah laut, di sana juga sedang dibangun tol super canggih. Mobil listrik yang melewati tol ini bisa sambil ngecas baterai, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah tol. Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan rencana penerapan teknologi pengisian daya baterai mobil listrik di jalan tol IKN. Sehingga nantinya, mobil listrik yang melewati jalan IKN tidak akan pernah kehabisan daya, sehingga akan dapat digunakan sepanjang waktu tanpa perlu takut lagi kehabisan baterai, dan tentunya tidak perlu lagi mengecas di rumah maupun mampir di SPKLU. Bila proyek besar ini rampung,
maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki jalan tol elektrik dengan fasilitas dan teknologi canggih yang diterapkan pada jalan tol. Teknologi serupa telah sukses diterapkan di beberapa negara Eropa, di mana mobil listrik dapat mengisi daya baterainya saat melintasi jalan tol. Selain diterapkan di jalan tol, teknologi pengisian daya mobil listrik juga akan dipasang di area parkir, sehingga saat mobil parkir, mobil bisa sekalian mengisi daya. Pemilik mobil tidak harus membuang waktu untuk mengisi daya di SPKLU. Hebatnya lagi, selain jalan di IKN dapat ngecas mobil listrik, karena memiliki kekuatan yang sangat baik dan sangat kuat, maka nantinya bisa juga digunakan sebagai landasan darurat bagi pesawat terbang. Mudahnya tol ini untuk dijadikan landasan darurat, karena di IKN nanti tidak akan ada lagi yang namanya tiang listrik dengan kabel-kabel semrawutnya. Di IKN semua kabel akan ditanam di bawah tanah, sehingga akan sangat mendukung bagi landasan darurat pesawat. Pembangunan jalan tol bawah laut dan jalan tol canggih yang bisa ngecas mobil listrik ini sejalan dengan konsep IKN sebagai kota canggih. Ibu Kota Negara Nusantara mengusung konsep kota canggih non-futuristik. Kecanggihan dari IKN makin lengkap dengan akan adanya mobil terbang di IKN. Pihak IKN saat ini telah bekerja sama dengan Hyundai untuk menyediakan taksi terbang. Taksi terbang ini merupakan drone besar yang dapat menampung 4 penumpang dan 1 pilot. Taksi terbang atau Sky Taxi, salah satu moda transportasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, saat ini memasuki tahapan uji coba. Belum lama ini kendaraan ramah lingkungan yang nantinya akan digunakan di IKN telah melakukan uji terbang di Bandara Budiarto, Curug, Kabupaten Tangerang. Selain taksi terbang, tahun ini juga akan dilakukan uji coba terhadap kendaraan tanpa awak atau autonomous vehicle yang juga akan digunakan di IKN. Seperti diketahui, IKN dirancang untuk menjadi kota pintar dan bebas dari penggunaan energi fosil. Kendaraan yang akan digunakan di IKN nantinya berupa taksi terbang dan kendaraan listrik ramah lingkungan lainnya. Luar biasa ya pembangunan di IKN. Pastinya jika IKN sudah jadi, akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.